Herman Production. Herman Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa terkecuali. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk semester pertama pada bab 1, masih dengan tema indahnya saling menghormati bagian kedua. Di bagian kedua ini kita akan mengartikan surah Al-Kafirun dan isi kandungannya. Oke ya, sekarang kita lanjut untuk bagian yang kedua. Nah, sebelum kita mulai indahnya saling menghormati untuk bagian yang kedua, mari kita ingat kembali tentang surah Al-Kafirun yang kemarin sudah kita pelajari, kita baca. Ayo sekarang kita ulangi lagi dengan mengingat kembali. Kita baca sama-sama dengan diawali bacaan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang arti surah Al-Kafirun, dilanjutkan dengan isi kandungannya. Ini surah Al-Kafirun ya. Ini arti dari surah Al-Kafirun ya. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud, yang artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang terakhir keenam, lakum dinukum waliyadin, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini arti dari surah Al-Kafirun ya. Kemudian nanti kalau sudah tahu artinya, kita sudah memahami artinya, kita akan tahu isi kandungannya. Kira-kira apa isi kandungannya dari surah Al-Kafirun? Nah, isi kandungan
surah Al-Kafirun yang pertama adalah surah Al-Kafirun menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dengan orang-orang selain mereka. Jadi surah Al-Kafirun ini menunjukkan bahwa apa yang kita sembah sebagai orang Islam dan juga yang mereka sembah selaku orang non-Islam atau berbeda agama, itu bedanya ya kalau kita orang Islam itu menyembah, sembahannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang non muslim atau non Islam pada surah Al-Kafirun ini turun, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu menyembahnya adalah menyembah berhala-berhala, itu patung-patung. Jadi pada saat surah Al-Kafirun ini turun di Ka'bah sana di Mekah ya, di lingkungan Ka'bah itu banyak sekali patung-patung yang disebut berhala, dan itu disembah oleh orang kafir Quraisy. Nah, dengan turunnya surah Al-Kafirun ini menjadi pembeda sesembahan yang disembah oleh Nabi kita Nabi Muhammad beserta umatnya dengan yang disembah oleh orang kafir Quraisy itu. Nah, itu adalah isi kandungan yang pertama. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya isi kandungan surah Al-Kafirun yang kedua berisi tentang penolakan tegas atas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dengan tujuan apapun. Isi kandungan yang kedua ini sesuai dengan asbabun nuzulnya surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Kalian tahu sebab turunnya? Nah, kalau belum tahu, Pak Guru beritahu asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun karena orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Nabi Muhammad. Mengapa kok didatangi? Karena mereka ingin menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk bergantian menyembah Tuhan. Oh, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya orang kafir Quraisy itu 1 tahun akan menyembah Allah mengikuti Nabi Muhammad beserta kaumnya, yaitu menyembah Allah. Kemudian 1 tahun lagi berikutnya Nabi Muhammad beserta kaumnya diminta untuk menyembah. Sesungguhnya orang kafir Quraisy yaitu menyembah berhala selama 1 tahun. Begitu juga seterusnya, kembali lagi seperti yang pertama, seterusnya kembali lagi seperti yang kedua, dan seterusnya. Jadi berganti-ganti dalam menyembah Tuhan. Lalu apa tanggapan Nabi Muhammad? Tanggapannya adalah sesuai dengan surah Al-Kafirun yang akhirnya surah Al-Kafirun di situ turun menjelaskan bahwa Nabi Muhammad beserta kaumnya harus tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 1 tahun. Itu yang isi kandungannya yang kedua. Sampai di sini pahamkah? Oke, berikutnya isi kandungan yang ketiga, yaitu berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan
ibadah. Jadi isi kandungan yang ketiga ini sesuai dengan judul yang ada di depan tadi, bahwa kita harus bertoleransi, indahnya saling menghormati. Di sini intinya yang harus kita terapkan. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain dalam hal akidah, dalam hal akidah kita itu, dalam hal ya beriman, ya juga dalam hal beribadah. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin non-Islam atau agama lain selain Islam, maka kita harus menghormati, kita harus bertoleransi kepada teman. Nah, sampai di sini paham? Begitukah? Dan yang perlu diingat lagi adalah kita tidak boleh bekerja sama dengan orang non-Islam dalam hal akidah dan juga beribadah. Tapi kalau dalam hal muamalah atau jual beli, dalam hubungannya dengan sesama manusia, boleh bekerja sama ya. Dan yang tidak boleh itu misalnya kita mengikuti ibadahnya orang non-muslim, itu tidak boleh ya. Tapi kalau kita bekerja sama dalam bakti sosial, membersihkan lingkungan dengan orang non-muslim, itu boleh, malah sangat dianjurkan saling tolong-menolong dalam hal kemasyarakatan. Seperti itu. Tapi kalau tolong-menolong dalam hal akidah dan ibadah, nah itu yang tidak boleh atau tidak bisa. Nah, jadi itu yang membedakan ya. Ya, jadi intinya kita harus toleransi, kita harus saling menghormati, karena saling menghormati itu sangatlah indah. Nah, sampai di sini sudah paham? Mungkin hanya ini yang Pak Guru dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.